Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'imin was-sa'imat wal qa'imin wal qa'imat. Alhamdulillah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur pada Allah, khususnya kita-kita yang ada pada kesempatan ini di rumahnya ini. Kita diizinkannya menjadi tamu di tempat yang dicintainya. Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid. Jadi masjid ini rumah Allah, berarti milik Allah. Setelah dibuat masjid itu, tanggal kepemilikan siapapun, tidak ada milik, pembangun pun tidak punya memiliki. Yang memiliki adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Oleh sebab itu ketika kita diizinkannya untuk datang ke sini, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, memberikan nikmat kepada kita. Oleh sebab itu tak ada alasan kecuali kita mesti bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa kita nikmati di hari-hari nanti sampai akhirnya husnul khatimah ketika kita mati. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita dimuliakan Allah dengan hadir di rumahnya ini, kita pun dimuliakan Allah pula dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat iman kepada Allah melebihi nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan beliaulah segala jalan yang gelap itu menjadi terang. Dengan petunjuknya lah segala perselisihan dan perdebatan yang berkepanjangan itu cepat terselesaikan. Dengan petunjuk Nabi pula segala kezaliman yang dilakukan orang di masa jahiliyah dihilangkan, dan segala bentuk kesyirikan, kemaksiatan dengan menghidupkan sunnah beliau, maka semua itu berubah menjadi ketaatan, tauhid, iman yang membuat kehidupan kita nyaman. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka merekalah yang berhak mendapatkan rasa aman, dan merekalah yang mendapat petunjuk dari Ar-Rahim Ar-Rahman. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu sudah hampir 15 menit Ustaz. Assalamualaikum. Itu sudah hampir 15 menit. Hah? Baik, mak kau lah lita balik. Hah? 5 menit ini untuk tagak. Duduk boleh? Boleh lebih? Kalau dia 20 alah. Nah? 20 minit tiap insya-Allah. Apa tema kita tadi sah? Isi malamnya rasakan menangnya. Masya Allah. Bunyi iklan bunyi. Kaum muslim dan muslimat. Memang iklan. Kita pada hakikatnya hari ini dan selama hidup kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala.
Memang jual beli. Kita jual, Allah borong. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwa mereka dengan harga surga. Tuan-tuan, tahu tak surga itu mahal apa murah? Tak pernah tengok surga berurusan ni. Tak tahu dapat bocoran. Surga itu atapnya dari emas, lotengnya dari perak, tiangnya dari mutiara, dan kusen pintunya dari berlian. Ada orang punya tiang segodang tiang ko mutiara rumah? Ada. Kalau nawa, mungkin Pak Jokowi minta tolong bayar utang kayaknya kan. Kau muslimin dan muslimat, itu surga. Itu surga yang akan kita beli. Dengan apa? Dengan amal. Jadi kita jual beli? Iya, jual beli. Dan berjual beli dengan Allah selalu beruntung. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Kalau tak sesuai pesanan, tak laku. Ya Pak ya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan amalan yang tak sesuai pesanan kami, ditolak. Awak pesan barang, kau kan ayo banyak mau pesan kan? Boleh kurisi warna kuning, isi kau kuning suku mana dah? Nah, sudah tu warna coklat deh. Betul mo? Sama coklat pada adik je kuningnya paknya. Betul mo? Soalnya boleh kulkas, situ tulis 5S. Tak temu era. Ada apa-apa, ada kampung jauh tu masuk kampung ke dalam, pesan kan, dan boleh kulkasnya. Lepas you biti deh, Anton dek uang tu kau rumah. So dia tu kan dia pun nomor, inya tengok kan barang tadi toko tengok ada pak, tak tengok kotak ada dah. Pas Anton doang kotak ada tulis itu 5S. Dan tak boleh 5 hari doyongnya, boleh kulkasnya, boleh yang lihat. Tu kalau non lain, contoh itu tulisan bu, 5 hari S. Coba yang kan, cek karton bu banyak isi, kalau dibuka isi deh. Itulah, jelas ya. Jadi kalau sesuai dengan pesanan, maka akan cepat diterima. Oleh sebab itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Seperti kata Imam Al-Hasanul Basri, kenal Hasan Basri? Wangkinam. Imam Al-Hasanul Basri ini kaum muslimin terkenal dimanapun di seluruh dunia. Ramai orang bernama Hasan Basri atau kayurur pak ya. Ya. Pada Hasan Basri dulu musikinnya tiba namanya jadi kayu. Al-Hasanul Basri seorang ulama besar tabi'in di Basrah, imam dan khatib di Jami' al-Basrah mengatakan, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah al-midmar lil mutasabiqin, menjadi medan untuk orang yang untuk saling berlomba, Padakhala fiha unasun fafazu. Ada yang ikut perlombaan ini, mereka menang. Wa a'rada anhu unasun fakhabu. Tapi ada yang berpaling, tidak mau masuk lapangan, sehingga mereka rugi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yang masuk ikut berkompetisi di bulan Ramadan ini, ya, asal mereka mau mengisi hari-hari Ramadan, khususnya malam-malam terakhir ini, asal diisi pasti akan terasa nyaman.
walis-shaimi farhatan. Orang puasa itu merasakan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih, dia senang ketika berbuka. Kenapa dia senang ketika berbuka? Apa dek menyelewonya berbuka? Hah? Tuan-tuan, apa dek menyelewo orang sudah berbuka? Tidak ada kajang dah, kojo sudah. Iya tak? Cukup. Awak misal berkojo di bayi wakotu dek uang tukang berkojo 10 air. Makan juga dong 10 airnya, tapi lelewo makan ya. Kojo tak? Kalau sudah, kalau tak kojo sudah. Kalau tak sudah kojo, tak nemo. Kan tak nemo orang. Makanya orang-orang yang puasa sesuai dengan yang diperintah, sesuai dengan pesanan, sesuai dengan spesifik yang sudah disebutkan, ketika berbuka sudah terasa bahagia. Sah? Iya enggak? Iya. Coba puasa saya itu lolok je kojo. Zuhur, asar, maghrib, jamak takhir. Lewo buku ya. Nyelewo buku. Nah. Asal ada iman di hatinya pasti tak nyaman. Apa sebab? Dia tahu apa puasa ni ikonnya kan? Sebab zuhur, asar, maghrib sawakatu. Akhirnya bingung mana kan ulun ganya. Maghrib dulu atau nah. Apa sebab? Karena tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. Demikian juga hari raya nanti. Bila ayo? 1 Syawal, mantap Pak. 1 Syawal mumtaz. Bukan tanggal 21, enggak. Bukan hari Jumat, tapi 1 Syawal. Ayo potopek lah. Kok bisa kami? Kok bisa? Kami setuju tu. Pokok 1 Syawal. Kalau alun 1 Syawal, tidak boleh ayo. Boleh? Ayo jo pasti tidak nyelewo. Asal ada orang ayo sebelum 1 Syawal pasti tidak nyelewo. Pasti tidak nyaman. Apa sebab? Tidak sesuai? Tidak sesuai pesanan. Kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala hari raya 1 Syawal, tiba-tiba ayo tanggal 21. Ya lelah. Jadi kita dipesankan Allah berhari raya tanggal 1 Syawal. Makanya 1 Syawal belum bisa diketahui sekarang. Bila bisa diketahui? Iswa. Nah, iswa. Nah. Kalau dah nampak Pajero, anak bulan. Anak bulan kalau nampak bau nampak 1 Syawal. Nya ada lagi nambah labio kene. Ya. Syekhnya ni langsung kata bulan ke rumah bulan dulu. Jadi capek nampak anak bulan dulu. Jadi ada yang ayo 3 hari sebelum 1 Syawal. Apa sebabnya langsung ke rumah bulan tu tengok anak bulan dulu. Ya. Awak penantin bulan tu menengok dulu. Kia nak dandu je kan. Tengok tang bawah tu lah ambil nampaknya. Kalau syekh kami langsung kata. Ada sebagian aliran-aliran tu di Sitan, di Siko. Siko nak adur. Siko nak adur kan? Alhamdulillah. Siko ayo tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah. Sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Siapa yang mengerjakan sesuai dengan yang dipesan, sesuai dengan yang diperintahkan, hari raya pasti nyaman. Dan lebih nyaman lagi ketika inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Rabbnya. Tuan-tuan, ini khusus yang pernah di pemerintahan, ya, atau yang pernah di perusahaan. Kan ada pos-pos anggaran, iya, kan ada pos-pos anggaran.
Kalau tidak teraplikasi maka akan error. Tahu errornya? Tidak masuk dalam catatan. Kadang-kadang yang sudah sesuai aplikasi pun karena ada hal lain yang menyebabkan tidak diproses. Apa sebab? Ada penghalang. Misalnya orang yang beramal saleh tetapi tidak berbaikan dengan saudaranya. Berkata Allah SWT, amhilu hazaini hatta yasliha. Ini kedua orang ini amalnya jangan diproses dulu sampai keduanya berbaikan. Kalau tidak proses cair, tidak diproses cair, tidak cair. Makanya mungkin ada di antara manusia puasa 5 tahun yang sebelum ini belum diproses sampai sekarang. Apa sebab? Asal 5 tahun tidak bersopan. Tidak bersopan sejak mulai tahun yang lalu. Jus apa? Joya. La haula wala quwwata. Joya. Apa sebab? Oh ya begini lihat. Kan tidak mau beli ayam begini. Saya kadang jamaah apa sebab omak balaki dia nyasalah ke cahaya babini pak apa anda nak pada bini gini roh lain kau lah apa cinan jangan sambil rendah lah Buya Hamka sabui dia kata tak sabui dia nya tak kata maksud iswana sabui dia tak ada laki-laki tu doanya. Kalau lah babini kecuali nak babini lihat. Coba angkat. Alah bini. Alah. Ada bini sekon tak? Kalau tak ada dah tanya. Cinan bini lihat. Tak ada dah. Kecuali cinan babini lihat. Sebab memang apa lagi elok puangai bini. Seorang je lah cendeiko sonang apa lagi aduh. Cuman alhamdulillah laki-laki itu diberi Allah kasih sayang yang berlebih pada istrinya, jadi ingin tetapi disimpan, akhirnya makan hati terus makan hati terus. Nah nyecinan tapi dah tolong. Memang kalau lawas saja bini ke ya mati gas yang dilapuk. Dah dapat ngopo juga dah. Mati gas yang dilapuk. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau tidak diproses pahala tidak cair. Jelas? Tu bila kan ditunggu prosesnya. Nyelang kiamat. Makanya jangan sampai ada amal kita yang tersendat gara-gara hati yang sakit. Sehatkan itu hati. Karena semakin banyak disimpan penyakit dalam hati, semakin tak sehat itu hati. Nah, ikut tak singgung lo dok naik, ikut tak geser lo dok turun, ikut tak tumbuh lo di jalan, ikut tak talando lo dek di motor dan sebagainya. Kalau semuanya disimpan, abi coy at itu. Akhirnya, pai ke iti, ada jo musuh, pai ke penyesawan, ada jo lawan, pai ke mojolai, lobiololeh. La haula wala quwwata illa billah. Orang seperti ini kaum muslimin sebagaimana urusannya semakin sulit di dunia dan urusan pahala di akhirat juga semakin sulit. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Maka orang yang mengisi dengan benar sesuai dengan pesanan akan merasa nyaman, khususnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dunia pun sudah terasa. Orang ibarat bertanding, Pak. Bertanding apa tonton paling suka? Kecen pacuan kudo, dah ada kudo sikor. Yang paling bola jadinya. Iya. Kalau sampai main bola, golnya bersih, tidak ada
tackle menackle, tidak ada diving mendiving, tidak ada offside. Itu tidak nyaman dah. Nyaman tak? Tak ada semua. Sebab golnya bersih. Tak sempat. Gol itu dilakukan dengan cara yang ilegal, yang tidak sehat. Ya, anggota-anggota pico, wasit tu, topiok je tangan. Tak nampak adanya. Kalau salah ada teknologi kini nombor, apa nombor? VAR. Tarekam sodo, walaupun wasit tak nampak, dek rekaman tu nampak. Dan rekaman para malaikat lebih dekat dan lebih teliti daripada itu semuanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang mengamalkan amal, isilah malam-malam yang utama ini, tapi ingat, isi dengan amalan yang sesuai dengan pesanan. Itulah makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Imanan, apa makna imanan? Sana ulun jolly ni. Tak seorang puasa dia macam iaitu beriman ini puasa disuruh oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya kalau ada yang tidak mengimani puasa itu dari Allah, jangan puasa oleh, tak ada murah. Mengimani bahwa puasa inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang diperintahkan Allah. Setelah itu, kalau Allah yang perintahkan, opo je lah kojo tuan-tuan. Kalau kalau SK, awak ada gaji. Iya tak? Tak tahu tu SK doang, kau ada sebagian gitu. Apa SK tu? Surat apa? Surat keputusan. Nya di ujung baik kau doa segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran puasa Ramadan tahun 1444. Jadi segala pekerjaan yang ada SK-nya itu mesti ada imbalannya. Kalau dunia namanya honor atau insentif, kalau untuk akhirat namanya pahala. Makanya dalam bahasa dunianya ujrah nama, dalam bahasa agamanya ajrun nama, kan samanya tentu tidak rela dan sampai upah contoh. Ini tidak rela sampai upah. Tidak kita beramal itu untuk mendapatkan upah dari Allah, tidak itu. Tapi ihtisaban, apa makna ihtisab? Mengharap pahala. Pahala itu sebagai apa? Upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dong itu gak ada. Dan beramal tidak awak pahala. Iya, tidak ada. Kita mengharap pahala. Nabi SAW mengatakan, atau Allah SWT, Nabi mengatakan dalam hadis bahwasanya perumpamaan kita dan umat-umat sebelum kita kamathali rajulin istajara ujara, seperti seseorang mempekerjakan orang-orang yang diberi upah. Ujara jamak ajir. Ajir adalah yang bekerja dengan upah. Pekerja yang bekerja dengan upah disebut ajir. Nah, ajir yaitu fa'il daripada ajara ya'juru atau ya'jiru, jadi dapat ujrah. Fa'amilatil yahud, orang Yahudi bekerja minal ghadwati ila dhahira, dari pagi sampai waktu zuhur, siang. Fa'uqtu qiratan, mereka diberi upah satu qirat. Tentu satu qirat punya. Sebesar gunung Uhud, kene gaji tu. Dia buang ngamnya sekarang Uhud, kene gaji.
Godang, tapi nengok gaji wang lebih godang bingit juga. Kan ya? Awak kan itu sifat awak gua. Berapa gaji je? Tersorang lah satnya. 3 juta cukup lainnya. Asyik tu ngaran Ahmad dapat gaji 3,5 juta. Ustaz dah adilnya. Apa tu kan? Ahmad dapat 3,5 dan 3 juta. Nyerela tadi mau 3 juta tak? Rela sesuai kontrak. Tapi ketika nampak uang dapat lobby inya bangi. Uang apa dia 3,5 dia dapat dia 3 padahal sudah setuju semuanya. Itu juga terjadi. Orang-orang Yahudi nanti protes, Nasrani protes kepada Allah SWT. Makanya orang Yahudi bekerja di pagi sampai siang dapat 1 qirat. Godang tak gajinya? Godang gaji tak? Godang. Wa amalatin nasara min adh-dhahirati ila al-'asr. Orang Nasrani bekerja dari zuhur sampai asar. Wa amiltum antum, kalian wahai umat Islam, min ba'dil asri ilal ghurubis syams, sampai dari asar sampai terbenam matahari. Fa'ufitum atau fatutuna qirataini, kalian dapat upah 2 kali lipat. Hah? Setuju Yahudi dan Nasrani? Setuju? Enggak. Di akhirat mereka protes. Ya Rabb, ya Rabbana, amilna aksar wa atwal. Kami bekerja lebih banyak, lebih lama. Memang syariat Yahudi banyak yang lebih berat dari syariat Islam. Nah, karena mereka tangkau. Uang tangkau tapi ya? Uang tangkau tentu. Uang tangkau. Ingat-ingat baik kau jodoh nak? Nah, makanya jentang tangkau. Apa semua itu buatnya lain semua lain di semua lain dibuat payah jadinya. Padahal Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena mereka tangkau, disuai kau debat, disuai kau bantah, disuai kau ndak langsung nemo. Akhirnya banyak syariatnya dipersulit. Sedangkan umat Islam dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam umumnya ndak tangkau, kini je punya. Inilah mulai tangkau. Nauzubillah. Kaum muslimin muslimin. Nah, nanti di akhirat mereka protes. Ya Rabb, kami bekerja lebih lama di waktu efektif. Kalau bahasa orang punya waktu efektif. Pagi sampai zuhur. Zuhur sampai asar, waktu efektif. Awak di waktu ujung waktu. Sudah asar sampai mughayib. Kan di ujung waktu Pak. Enggak waktu efektif dah. Tapi gaji kita 2 qirat. Nah, mereka protes, ya Rabbana, bagaimana kami bekerja lebih banyak, lebih lama, upah 1 qirat. Sedangkan orang Islam bekerja sebentar, sedikit kerjanya, badan nek kenek, ke badan kenek, kerenggang. Kaum muslim. Jadi badan nek kenek, upah 2 kali lipat. Fa'yu'tawna qirataini, 2 qirat, 2 kali lipat kami. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Dia jawab, ada ndak saya zalimi kalian? Hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Ada enggak hak kalian yang tidak terbayarkan? Kan ya? Ada enggak hak kalian yang tidak terbayarkan? Apa jawabannya? Pasti jawabannya ada Allah zalim. Tentu kan tidak. Jawab itu aja payah. Tentu jawabannya tidak. La ya Rabb, tidak ada kami dizalimi. Bahkan sering dikasih lebih. Misalnya tidak seronok. Kalau saya lebihkan umat Islam ini, itu karunia yang aku berikan, terserah saya. Terserah. Kata Sarah, tuan-tuan, lah boleh ngantuk coba. Kalau ada kita bekerja di suatu instansi atau institusi, sebuah lembaga,
ya tahun niko di anggaran leba lobby siapa berprestasi diberi apresiasi, beri hadiah. Baik, misalnya pegawai teladan tahun ini Dasman Yahya Ma'ali diberi hadiah haji lah, jangan umur aja pada haji lah mana. Diberi hadiahnya ya haji. Itu kan bonus kan? Bonus. Tahun puasa iswa tidak ada anggaran lah. Akhirnya ada juga yang teladan tapi hadiahnya rekreasi ke Sungai Jauh. Misal bolehnya protes? Bolehnya protes? Apa enggak? Ini sifatnya bonus. Ini sifatnya bonus. Kamu sebagai direktur perusahaan karena anggaran tidak ada, hanya itu yang bisa diberi. Boleh protes? Boleh protes? Lai kodok kali protes mah. Ini haji, mentang-mentang sekampungnya. Bukan, kaum muslim ini sifatnya bonus, hadiah. Maka Allah SWT bagi umat ini diberikannya bonus yang banyak. Misalnya di malam-malam ini Allah berikan kelebihan-kelebihan. 10 malam ini malam yang penuh dengan kelebihan. Dan ada yang punya kelebihan lagi, malam Lailatul Qadar. Maka silakan diisi malam-malam ini, tapi ingat isi sesuai pesanan. Nah, siapa yang dapat akan dapat kelebihan itu. Nah, siapa yang mengisinya sesuai pesanan nyaman, akan angin-angin kemenangan itu sudah mulai dinikmati sejak sekarang. Nah, tuan-tuan salat seperti apa Nabi bikin salat, seperti kita buat, aman kita. Sah? Naam. Isi di malam-malamnya dengan apa? Amalan yang sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW, aman kita. Orang pun tak bisa memprotes kita. Orang pun tak bisa mengkritis kita. Sebab ketika dikritik, kenapa anda salatnya seperti ini? Nabi SAW salatnya seperti ini. Nah, cuma masalahnya apa dia tuan-tuan sedekah seketiknya. Tak bisa jawab Nabi sedekah seketik. Ke dia ketika tanya ke awak, apa jadi sedekah 10.000 nya? Padahal piti ada 10 juta di rumah. Tu bisa jawab Nabi sedekah seketik. Nah, berarti tak pasal bosan doa mai. Kalau nak selesai pertanyaan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apalagi bagi mereka yang tidak sama sekali. Dan ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa kita mesti sesuai pesanan dan kenapa kita sangat bersemangat untuk mengejarnya? Kalau dia hitung, satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Lebih mana? Lebih baik dari 1000 bulan. Siapa nak kerja kantor sih kau? Tak ada nunjuk deh saya. Dia lah ngaku aja, tapi tak. Kalau sampai disumumkan siapa yang lembur malam iko diberi gaji setahun. Ada nanda amu lembur? Gaji setahun. Berapa gaji sih? Maluannya buat dia. Ini kalau sekenek maluannya buat dia. Kalau banyak, alun tanya lah di steren deh. Tapi kalau sekenek masagannya buat dia. Iya pak ya. Memang di Indonesia kalau tidak ampuhnya buat gaji lah. Tahu sebenarnya rahasia. Ya tentu doanya. Nyala tentu doa apa kerja itu di mana sekian alabe doa gaji dengan. Nah. Pasti sekenek. Pasti sekenek. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tanggap gaji kita 3 juta. Disuruh lembur sahi. Semalam. Diberi gaji setahun. Siapa nak ndak amu 7 tangan? Ada ndak amu lembur malam tu? Dah ada. Kan ya?
Jen gaji setahun le, gaji sebulan aja. Gaji sebulan aja. Masya Allah. Apalagi dok kayak ayo. Bapak sabun ke bini, abang tak pulang rumah, jangan curiga lo ndak. Ndak curiga nak. Makanya Nabi SAW di 10 malam terakhir ini dia tinggalkan. Beliau sebagai kepala negara, dia tinggalkan urusan itu. Dia sebagai kepala rumah tangga, ndak seorang bini lah. Pak buah, bapak bini, saya boleh. Awak seorang je lah, payah-payah man tak izin lu. Saben kenyo gaji godang sayang ya. Iya gaji godang. Ndak lembur kalau ikut SBU Menteri Keuangan ya dia 6.000 rupiah sejamnya. Kan ya? SBU. Bapak saya sebenarnya. SBU sejam lembur bapak. Kalau kelas-kelas kami 6.000 rupiahnya. Kalau ini godang dulu ya. Tapi tidak je kan sagadang di bait Allah Ta'ala no. Makanya dulu ambo pernah dapat tugas tapi tidak pakai SK no. Terbayang punya tugas tak pakai SK? Kalau tidak ada SK, terbayang punya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada honor no. Lah kodok kok jojen itu. Nah, dari level lokal, nasional sampai internasional asal ndak ada SK, ndak ada honor dah. Ini kemana kan dituntut? Ndak ada perintah. Kojong le kojong. Siapa nyuwah? Apa nyuwah? Bilang suwah aja. Muslimin muslimat dirahmati. Demikian juga beramal ini. Nah, gaji 6.000 itu orang ndak mau. Tapi kalau gaji 1 jamnya dihitung gaji 8 tahun kan ya, cetong dari tahun nomor terakhir tadi sampai subuh berapa jam? Ini tak tahu nak berbuka jam apa tadi? Berbuka jam apa? 6.20 22 ya, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 setengah. Pok jam 10. Kalau dapat malam Lailatul Qadar, awak lembur malam itu. Umah batinggan, wang rumah batinggan. Hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat berapa gaji? 1.000 bulan, 1.000 bagi 10. Mak, payah je metok 1.000 bagi 10. Ha? 1.000 bagi 10. Satu malah Ustaz. Cuma piti Ustaz dah tok. 1.000 bagi 10 satu bulan. 1 bulan tu berapa tahun? Nah itu ya. 1 bagi 2 boleh. Mak, lama tuan-tuan nak pergi muncul ban. 1 ikul kopi itu bagi 2 boleh. Berapa dapat sang? Tak 80 dah. 8,3 8 ikul. Cecek kopi 1 ikul bagi 2 oleh orang. Berapa ikul dapat sang? Bingung contoh bang. 8 ikut berarti 8 tahun gaji sejam 8 gaji 8 tahun. Berapa gaji Ustaz tadi? 30 juta time 30 juta kali 1 tak pernah nyimpan dia. Abi tahu jadi tak dapat mengantuk lah 1 bulan tak boleh ya. 1 kali 3 juta 300 juta malah tu ya payah metong. 1 kali 3 tambah juta 300 juta sejam honornya 300 juta. Ada nak tolak-lolok? Dan tak nak tolak nak kalian jalannya ada? Tak ada.
sang nunggu doyan juga. Pana nunggu doyan. Lai. Lai tolok-lolok. Asal 10 minit orih. 10 minit orih. Ai sualah gitu. Isu ndak bosu oleh. Nah, sang malam tu je lah dah lu dah tuk rugi. Kan ya? Ya, itu bau doyan. Ya, kau doyan tu lama lingkungan sudah itu sondo dak lewo dia dah. Kalau sudah makan doyan tu boy pesemayang jemaah atau menderita kaki kanan apa? Ya, menderita kaki kanan. Tapi kalau Lailatul Qadar itu bayangkan 1 jam dinilai 8 tahun. Makanya oleh sebab itu kita tidak setuju dengan orang yang mengatakan kita beramal tidak berharap pahala, tidak takut neraka, tidak cinta surga. Ini omong kosong. Yang benar adalah kita beramal karena ingin pahala. Sebab dengan pahala itulah nanti kita beli surga Allah SWT. Tidak terbeli, tapi Allah dengan rahmatnya. Bukan dengan pahala itu, tidak. Tapi kita perlu pahala itu. Karena ibaratnya kalau tidak ada modal, mau poncoro menawar. Tidak ada modal, bisa nawar. Syekh, Haji nak beli motor 1 juta, PT mau 10 ribunya. Tolak nawar. Hah? Tidak kata tolak nawar dah. Sama nak minta utang ke orangnya cu. Dan nak berumah cunya. Ya, ni umah atau nak beli rumah dia. TP36 140 juta bisa minjam. Ya PT nawa 10 ribu saja. Kamu mau minjam ke awak? Kamu mau minjam? Tak kan namu tidak silakan namu. Jadi kalau lebih PT kini 130 nya kurang 10 cayo juang dunia. Apa sebab kau tak dapat bayu madu lego kan dia? Ikan tak PT 50 ribunya. Nya nak beli rumah 140 juta. Mau minjam? Tak kena mau minjam dah sih. Jadi kalau nak menawar surga yang mahal, kita juga memerlukan bawa harga yang pendapatan yang besar supaya Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita. Karena surga itu tak kita masuki kecuali dengan rahmat Allah. Maka Allah bukakan pintu-pintu itu supaya rahmat Allah semakin dekat dengan kita. Duduk kita di rumah Allah, niat dapat pahala, datang rahmat Allah. Berpuasa kita di bulan Ramadan karena iman dan harap pahala dari Allah, Allah berikan rahmatnya. Baca Quranul Karim, lalu kita niatkan lillahi ta'ala, mengharap pahala daripadanya, Allah turunkan rahmatnya. Menikah kita kali sekali aja dulu, jangan banyak bono, sekali aja juga Allah berikan rahmatnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bersedekah kita, Allah berikan rahmatnya. Berdakwah kita, ngajarkan ilmu, Allah berikan rahmatnya. Itu semua karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, isilah malamnya, rasakan nuansa kemenangannya. Siapa yang mengisi pasti sudah terasa indahnya. Siapa yang sudah menikmati indahnya beramal di malam-malam Ramadan ini, khususnya malam terakhir, maka dia merasa nyaman, merasa aman karena kemenangan itu sudah di depan mata. Tapi ingat, sesuai pesanan. Ikhlas karena Allah, Allah pesankan kita ikhlas. Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW, karena Allah berikan hak prerogatif untuk diikuti secara mutlak itu ada Rasulullah SAW. Dan upayakan jangan ada yang menyimpang dan jangan ada yang menambah tanpa ada SK. Sebab saya sudah sering mencoba pekerjaan tanpa SK, tidak ada honornya. Walaupun dipuji orang, mantap. Saya tampil di level internasional jadi MC, orang bilang masya Allah bahasanya bagus Ustaz. Ya, sampai gini dia bilang. Cuman PT tidak ada apa sebab? Hah? Tidak ada SK. Awak nak bertanya maluan? Bertanya maluan? Gak salah tanya lo kan? Siapa nyuruhnya? Tak ada yang nyuruh yang penting ketika acara dia bawa ada. Semua maju ke depan.
tolong jadi MC pakai bahasa Arabnya. Hanya orang kasih lokat itu sabu dong awak dapat dia Arab kan dibodoh ang ke forum internasional san bisa kosannya. San bisa. Cuman memang tidak ada pitira. Oleh sebab itu kalau tampil di forum-forum yang tanpa SK niatkan jangan dapat honor. Kalau tidak ibu hati deh. Lebih pada itu sakit hati. Anak. Jalannya ibu hati atau sakit hatinya uang tapi awak enggak. Uang ada SK awak tidak. Jalan. Oleh sebab itu beramallah sesuai SK. Kalau tidak jangan harapkan pahala. Karena pahala itu hanya diberikan bagi yang ada perintahnya dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Khususnya di malam-malam utama ini. Jangan sampai ada yang sia-sia. Gara-gara tidak sesuai pesanan, hogo mahal tapi tidak diterima. Awak lah berumah nilai 3 miliar misalnya. Suruh kamar depan dia 3 kali 5, wak buat 2,5 kali 2,5. Temor mahal kok ji banyak piti kalau. Tak ada saya tak pesan seperti ini. Dapurnya buat lawe sekendek lah buat dia dapur sampiknya kan dibuat lah lapang. Dibuat awak minta 5 kali ampek, dibuat dia 1,5 kali 2. Ya sama dah pun nolak je bunyinya kan. Dia temu. Padahal modalnya besar. Pada sebab itu kita tidak bisa menyalahkan Allah bila kita melakukan yang tidak sesuai dengan pesannya. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah jenang konon. Ya, kalau ada yang salah cabut tadi jadi kanan-kanan. Tapi kalau ada yang betul semata-mata taufik dari Allah, maka amalkan, dakwakan, sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita yang dihitung pahalanya walaupun kita sudah tiada. Karena salah satu yang pasti sampai mengalir pahalanya adalah ilmu yang dimanfaatkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.